Ya Sayyidi
wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul haramin wal muhtaramin, masyaallah hadirin dan khusus kita Rasulullah SAW Al-Habib Muhammad bin Sulaiman Al-Idrus dan juga sepuh daripada Habib Ahmadi Al-Habib Al-Rahman Ba'bud juga Habib Fauzi dan juga Habib-Habib yang lainnya, Habib Amil, Habib Fadli Asegaf dan Habib yang lainnya yang tidak disebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan kepada beliau. Mudah-mudahan Habib kita dimudahkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan badan, diberi sehat walafiat, sehat jasmani dan rohani, sehingga bisa membimbing kita semuanya dengan Allah. Amin Allahumma amin. Dan juga para asatidzah hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih kesempatan kembali untuk hadir di majlis yang dimuliakan Allah dan Rasulnya, majlis Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapat barakah serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang sebab kita bisa hadir ke tempat ini. Amin Allahumma amin. Qala Allah taala fi kitabul karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa nabluwannakum bisyai'in minal ju'i wal khawfi wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyyiris sabirin. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, tentunya bagi orang-orang yang beriman yang selalu hari-harinya selalu berbuat baik, yang ingin baik, yang selalu dekat dengan Allah, maka selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam Al-Quran, wala nabluwannakum bisyai'in, niscaya akan saya uji dan akan saya coba kalian semua dengan sesuatu, minal khawfi, daripada rasa takut, wal ju'i, rasa lapar. Orang-orang tentunya yang sudah beriman dengan Allah pasti diuji oleh Allah. Kita sedang majlis pasti diuji oleh Allah. Dengan kira tidak ada ujian dari Allah. Pertama yang kadang melanda orang beriman, rasa takut yang berlebihan. Minal khauf, rasa yang kadang-kadang bukan hanya rasa takut kepada makhluk, bahkan takut dengan sesuatu kehilangan daripada dirinya, seperti keluarga, seperti harta dan kekayaan. Ini kadang-kadang takut hilang, rasa takut. Kenapa? Ini memang ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Orang yang beriman tadi itu benar-benar memang betul-betul beriman atau tidak, itu pasti dapat ujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut pasti ada. Kadang-kadang rasa takut sakit, takut yang namanya pendapatan kurang, macam-macam takut. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga takut lapar, besok mau buat apa besok. Ini rasa takut sudah menghantui mereka. Tapi bagi orang yang beriman, Allah jaga diri, Allah jaga dirinya, Allah jaga keluarganya daripada sesuatu yang membuat dia khawatir. Rasa takutnya dari mana lagi?
wa naqsin minal amwali wal thamarat. Rasa kurang daripada hartanya, ya. Ini yang kadang-kadang timbul sesaat, suatu waktu datang dagangannya kurang, yang penghasilannya kurang, kemudian ini dan itu rasa kurang, sehingga apa? Sehingga takut untuk nyumbang, ya. Padahal seandainya nyumbang masih ada, karena memang nggak ada nggak masalah, karena belum ada. Tapi karena rasa takut sehingga dikurangi. Yang biasa ngasih lalu nggak bisa ngasih, kalau memang nggak ada nggak apa-apa. Tapi kalau memang ada karena pendapatan kurang dan segala macam, itu memang ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ujian itu juga datang bukan hanya bagi orang-orang yang berdagang atau yang bisnis kasar. Kekurangan daripada harta dan juga daripada tumbuh-tumbuhan, buah-buahan yang selalu biasanya hasil, atau yang ternak ikan biasanya saya untung sekian lalu kurang pendapatan, itu was-was. Kekurangan seperti itu ujian bagi orang yang beriman kepada Allah. Tentunya kita harus memperdalam keimanan kita semuanya. Supaya apa? Supaya kita kuat untuk menghadapi masalah-masalah seperti ini. Tapi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilanjutkan dengan firman-Nya, wa basyirus sabirin. Muhammad, berilah kabar orang-orang yang sabar. Berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Ya, sabar di sini ada dua hal. Ada sabar tentang taat, selalu taat kepada Allah, sabar, capek dengan melakukan ibadah, rutinitas ke majelis, taat walaupun kadang-kadang malas tapi dipaksakan, itu juga sabar. Memaksakan itu sabar daripada taat. Kadang-kadang kita juga ada rasa ketika mau ibadah itu malas, kita harus sabar, harus kita lawan. Itu namanya sabar daripada melakukan taat. Yang kedua, sabar daripada meninggalkan maksiat. Jadi sabar artinya orang-orang yang selalu di jalan Allah dan punya kesempatan kadang-kadang yang mau berbuat ini, ingin bermain-main, ingin melakukan sesuatu yang di luar jalur, kadang-kadang nggak diberi kesempatan oleh Allah. Maka kita bersyukur kepada Allah karena Allah masih membimbing kita. Allah memberikan hidayah kepada kita dengan sebab tidak ada kesempatan untuk berbuat yang selalu bermaksiat kepada Allah. Maka Al-Imam Haddad radhiyallahu anhu dalam kitabnya menuturkan tentang sabar. Yang satu sabar yang seperti sayap sebelah kanan kiri antara sabar dengan syukur. Bersyukur kepada Allah tentunya kita wajib mensyukuri nikmat yang diberikan Allah tentang iman, tentang Islam, tentang sesuatu yang diberikan Allah, nikmat-nikmat yang diberikan Allah. Itu mesti kita wajib untuk bersyukur. Di samping lain yang kiri juga, ya, sayap yang satunya mesti ada sabar. Jadi dua-duanya mesti harus kita kuat. Makanya dalam firman Allah, innallaha ma'as sabirin. Sebenarnya Allah Ta'ala beserta orang-orang yang sabar. Oleh karenanya kita mesti menjaga, tentu dari barang apa, dari mana-mana saja yang harus kita pahami tentang sabar. Nah, apakah itu memang ujian dari Allah atau memang itu perbuatan setan? Untuk hal ini saya mengutip daripada kitab Qur'anul Nasihin yang ditulis oleh Al-Imam Syekh Utsman bin Hasan radhiyallahu anhu
beliau mengatakan, mengutip daripada hadis, ada 10 macam daripada orang yang selalu ditemani oleh setan. Di antaranya satu, hakimun jahil, hakim yang selalu kerjaannya berdusta, bohong. Hakim pembohong itu memang temannya setan. Jadi kalau menghakimi orang yang baik, orang yang jujur, mereka selalu mempleset-plesetkan. Kenapa? Karena hakimnya orang pendusta. Yang kedua, orang kaya yang takabur. Ini teman setan, orang kaya takabur. Dikira dengan hartanya itu bisa mendidik orang, bisa mengatur orang lain, atau bisa menjadikan sesuatu bisa berubah. Belum tentu. Kalau orang ini merasa dalam dirinya itu ada rasa takabur karena dia punya sesuatu atau banyak sesuatu, maka ini adalah teman daripada setan. Hati-hati juga. Jadi kalau ada orang yang kaya takabur, nah itu berarti juga temannya setan. Jadi bagaimana caranya supaya menghindar daripada perbuatan setan? Yang ketiga, pengusaha yang selalu berbuat curang, mengurangi timbangan, mengubah-ubah yang asli dipalsukan, dan segala macam. Itu apa saja, baik itu timbangan, sukatan, atau daripada ukur-ukur barang, itu harus dijaga. Jangan sampai berkurang, jangan sampai timbangan juga dicuri. Nah ini jadi. Nah, ini kadang-kadang kita nggak merasa, kenapa kok dalam hati sempat gelisah gitu. Padahal tiap hari kita bermajlis, selalu duduk dekat baik. Kenapa kok kita nggak bisa mendapatkan ladzatul iman, ladzatul ibadah, lezatnya iman dan lezatnya ibadah? Mungkin itu yang kita belum bisa menjaganya. Mesti kita harus jaga supaya apa? Tidak terperosok kepada teman-teman kita. Kemudian yang keempat, syaribul, orang yang suka minum khamr, suka minum-minuman. Itu sudah jelas. Jadi orang yang seperti itu kata-katanya banyak meleset, banyak salah. Kenapa? Karena dia teman daripada setan. Makanya harus segera tobat, harus keluar dari perbuatan seperti itu supaya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang suka minum khamr ini, satu tetes saja itu 40 hari tidak dijabar. Sholatnya tidak dijabar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, al-qattatu. Apa itu qattat? Orang yang suka berdusta dan suka memfitnah. Berdusta, suka memfitnah orang lain. Ini juga termasuk daripada teman-teman setan. Maka juga para ibu-ibu dijaga jangan sampai ada perbuatan seperti itu, supaya kita selamat daripada godaan setan. Kemudian yang ketujuh, yang keenam, yaitu orang yang suka ingin dipuji. Ingin dipuji. Bagaimana orang ingin dipuji? Sudah dirinya nggak mampu begini, karena ada yang dihajar ini begitu, boleh dilihat orang, dipaksa-paksakan. Atau ibadahnya karena ada orang lain yang dia sukai, ditambah. Biasa salat sunnah, karena ada yang yang melihat, tambah salat sunnah itu. Kita nggak benar. Jadi kita bisa luruskan. Orang yang kerja itu, yang ingin dipuji orang lain, itu juga termasuk daripada teman-teman saya. Kemudian yang ketujuh, orang yang suka makan makanan anak yatim.
Di mana-mana ini sangat krusial seperti ini ya. Di mana-mana cari sumbangan buat anak yatim, buat fakir miskin. Ternyata begitu dapat lain tuh penghasilannya. Ya, diatur sendiri dengan berapa persen, bahkan sampai-sampai ya, yang namanya seperti itu. Ngundang orang lain, anaknya orang itu kadang diundang supaya dapat santunan. Nanti santunannya diambil. Aku bilang dari, kan bahaya itu. Kadang-kadang orang seperti itu nggak merasa itu. Juga hati-hati karena orang yang selalu makan hartanya anak yatim adalah termasuk kemudian. Kemudian yang kedelapan, orang yang selalu lalai dalam melakukan sholat lima waktu. Ini kadang-kadang ya, padahal kita tahu sholat di awal waktu itu termasuk rahmat yang afdal, yang paling afdal. Tapi kadang-kadang kita nggak merasa sampai waktu terakhir. Caranya bagaimana supaya kita nggak terperosok dalam tempat perbuatan seperti ini? Begitu ada duhur dan asar, kita niat azam di situ, niat nanti saya sholat dari sini sholat jam sekian, itu jam sekian sholat beneran dengan diundur lagi, supaya apa? Nggak kalah sama setan. Orang yang sudah lambat-lambat sholat itu kadang-kadang lewat waktunya itu terperosok itu. Nah, jadi teman malah. Kemudian yang 9, tadi ke orang yang meninggalkan zakat, orang tidak berzakat, sudah hartanya banyak, tidak dizakati. Coba kita hitung, kalau dihitung orang yang misalnya nih di kota Balikpapan ini berapa orang yang kaya raya itu, ya, yang hartanya dibenarkan cara zakatnya, misalnya nggak ada orang lain. Kalau dihitung benar. Tapi yang kadang yang kaya itu orang bukan beragama Islam. Nah ini masalahnya. Makanya mesti kita harus saling dekat, silaturahmi dengan orang-orang Islam. Kalau kita berbuat sesuatu ya termasuk tetangga kita sendiri, keluarga kita sendiri didahulukan. Supaya apa? Nanti dia menjadi orang yang mampu berzakat, zakatnya kepada orang yang sakit. Kemudian yang 9, orang yang asraful amal, orang yang selalu berbanyak berangan-angan. Apa orang banyak berangan-angan ini? Mengandai-andai terus. Sudah hajatnya tercapai, masih ingin itu, ingin ini, ingin itu. Seandainya begini, seandainya begini, mungkin enak sana. Mulai dari tidak punya motor, hanya punya motor. Begitu punya motor, kurang lagi ingin mobil. Begitu punya mobil, ingin 2, ingin 3, ingin 4. Pokoknya berandai-andai terus. Akhirnya apa? Akhirnya lupa dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang membuat kadang-kadang seseorang itu terperosok. Jadi banyak berandai-andai, berangan-angan, ingin ini dan itu, sesuatu ini dan itu yang membuat rusak. Jadi seseorang itu biar rusak. Akhirnya jadi teman setan. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan Alhamdulillah minasyaitonir rajim, alhaakumut takatsur. Orang selalu, orang yang berlomba itu adalah membuat kerusakan. Ya, orang yang seperti itu hatta zuhurun nabir, sampai orang itu masuk ke liang kubur berhenti. Pokoknya kalau masih sehat, tidak mikirin majlis, tidak mikirin orang lain, tidak mikirin saudara kita sama muslim, tidak mikirin tetangga, tidak mikirin keluarga. Pokoknya kalau masih sehat, terus apa yang dilakukan tidak mikirin orang lain. Ini berbahaya seperti itu. Makanya Allah menyatakan dalam Al-Quran hatta zuhurun nabir, itu selalu menghantui orang-orang ingin seperti itu, yang pada akhirnya
dia tidak akan tercapai. Tidak tercapai seperti itu. Karena orang sudah berangan-angan itu, dia merusak daripada hatinya, cara berpikirnya berubah, cara-caranya beribadah juga berubah. Karena selalu punya itu, sehingga ibadahnya berkurang. Biasanya sholatnya khusyuk, jadi nggak khusyuk. Ibadahnya sholat sunnah, jadi ditinggalkan. Kenapa? Takut ketinggalan. Ini yang dikhawatirkan. Mudah-mudahan dengan adanya 10 daripada teman-teman yang daripada orang yang disukai dari sesama setan atau iblis itu kita jaga, mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari perbuatan seperti itu, sehingga kita dijaga, kita senang dengan majlis, kita senang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu merasa senang diri kita bersama-sama saudara kita, itu akhirnya timbul rasa senang itu. Kenapa? Al-Imam Ghazali mengatakan di antaranya orang yang ahli ibadah itu ibkharus sururi bi qulubil mu'minin, memasukkan rasa senang kepada orang mukmin. Memasukkan rasa senang kepada orang mukmin itu banyak. Jadi antaranya yang membantu orang lain atau memberikan jalan yang baik buat orang lain. Mudah-mudahan ini yang selalu membuat kita dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah Ta'ala mendidik kita semuanya. Allah memberikan maghfirah, Allah memberikan hidayah, taufik serta hidayah kepada kita semua, sehingga kita menjadi orang-orang yang selalu bersyukur dan juga sabar. Dan mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa saya sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair jazak untuk sama-sama kepada sholat syurga takwa masyarakat al-mahmud juga harapan itu juga mulia hubungan pada musyawarah juga untuk orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita sudah meninggal dunia. Kita biarkan sambil baca sholat syurga nanti 7 kali tahajud yang paling untuk mereka juga sedang kaum muslim yang telah meninggal dunia, dan juga untuk yang hadir malam hari dan mungkin yang sakit, orang tua yang masih hidup dan hanya usianya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, memberikan sehat walafiat, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita yang hadir juga dijaga dari segala macam keburukan, dijaga dari segala macam kejahatan, dijaga daripada fitnah zaman, dan mudah-mudahan apa yang kita hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk yang membantu jalannya majlis Rasulullah, majlis yang kita berkabar yang hadir malam hari ini, mudah-mudahan Allah kayakan kita semua dengan harta yang berlimpah, yang barokah, yang manfaat, yang susah, yang sulit, dan tentunya yang muslim dan bisnisnya dan dihisab di hari kiamat. Yang belum punya pasangan, Allah dengan pasangan yang salehah. Yang belum punya pasangan, Allah dengan pasangan yang soleh. Yang belum punya anak, Allah dengan anak yang soleh dan salehah. Dan anak kita anak yang berbakti kepada orang tua kesayangan Nabi Muhammad. Dzurriyyah thayyibah muqimis shalah. Dan mudah-mudahan juga wafat dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah bersama Nabi Muhammad SAW. Dan apapun yang kalian niatkan ala hadiyah wa kulli niyatin salihah wa ala mustaghfirina syukur salih wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala manawasilih mustaqim sabah salat nabi sallallahu alaihi wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah.